Saya ingat betul tahun pertama beliau pidato, Indonesia dalam posisi darurat narkoba. Clear itu. Tapi ke bawahnya nggak pernah lagi dengarannya darurat. Upacaranya saja di hotel berbintang. Daripada bayar hotel berbintang hari anti narkotika, lebih bagus turun ke bawah menyelamatkan anak-anak bangsa itu. Jadi, padahal barangkali juga kalau ini pengguna itu kan sakit. Orang sakit ya diobati, bukan di penjara gitu. Yang kita sebut juga di sana beli narkotika itu 4M istilah kita itu, murah meriah menyenggol mewah, di mana saja ada. Gitu, Pak. Salam Indonesia bersih anti bahaya laten narkoba. Ketimbang Indonesia bersih bersinar. Saya pahami pelan begitu, apa sih Indonesia bersinar ini? Nggak nangkep saya, Pak. Tapi kalau dipanjangin dia, bersih narkoba, clear dia. Tambah aja lagi bersih dari bahaya laten narkoba. Jelas BNN-nya, sehingga pertanyaan Bang Trimet tadi bisa dipahami. Saya tetap pada posisi memulai ini dengan BNN bubar atau sangar tadi itu. Dan saya memilih sangar. Karena itulah kita bahas hari ini. Hari ini membahas bukan rapat kerja tapi RDP tentang PNBP kita dalam kaitannya nanti anggaran kita ke depan. Kebetulan juga bulan ini membahas revisi Undang-Undang Narkotika, nyambung tadi penjelasannya. Nah, dari situ kita ingin tahu, saya sepakat dengan teman-teman, detailnya ini, potretnya ini. Misalnya tentang PNBP tadi yang tahun 2022 disebutkan sedemikian rupa. Kita mohon ini dirinci, Pak. Biar tahu kita sedang berdiri di atas ke batu keras atau lumpur hidup ini. Betul-betul kita tahu ini seperti apa kita. Saya ambil contoh misalnya TPPU. TPPU yang tahun lalu kita bicarakan 2021 14 kasus, 16 tersangka, 108,3 miliar. Diselamatkan uang tunai 2,2 miliar, uang di rekening 7,1 miliar, aset bergerak 8,5, tidak bergerak 89,7, barang berharga 646 juta. Kira-kira kan dari TPPU ini yang bisa agak besar ini dapatnya. Nah, kami belum pernah mendengarkan secara utuh, tuntas, TPPU ini kemana? Atau di mana saja? Ngambilnya yang mana? Karena kalau kita lihat peta sebaran yang ditampilkan, peta rawan narkoba tadi, clear itu. Termasuk jaringan-jaringannya. Dan saya sedih sekali memang karena Sumatera Utara yang paling tertinggi. Dari 878.743 menjadi 8.691 kawasan rawan narkotika kategori waspada dan bahaya. Ini yang kemarin kita minta. Bapak telah jawab, Sumut itu masuk 1.192. Itulah sebabnya kemarin kita sebut juga di sana beli narkotika itu 4M istilah kita itu, murah meriah menyenggol mewah, di mana saja ada. Gitu, Pak. Di Tanjung Balai, di Asahan, di daerah pesisir Selat Malaka itu. Nah, oleh karena itu, dengan gambaran seperti ini kita akan tahu berapa sebenarnya, sehingga anggaran APBN kita untuk BNN 1,8 triliun menghasilkan PNBP-nya sekitar 13 miliar 2021, imbang nggak ini gitu, Pak? Bahkan kita menyumbang beban negara karena pengguna narkoba di lapas over, yang oleh Komisi 3 bayar uang makannya itu 4-5 triliun, Pak. Jadi sukses ini BNN, polisi, jaksa dan hakim mengirimkannya ke sana, tapi bebannya negara lagi. Kita ngomongin APBN ini, Pak. Nah, oleh karena itu bagaimana kita membuat peta ini? Menurut saya data ini harus diperjelas lagi, rinci saja, Pak, supaya kita tahu nanti berapa sebenarnya yang kita butuhkan. Apalagi nanti kita evaluasi BNN itu. Kalau saya tetap sangar dia, mungkin bukan 1,8, jadi 18 triliun mungkin. Supaya bisa betul-betul yang kita selesaikan target yang kita inginkan itu. Misalnya tadi Pak Adang sudah nyampaikan tim asesmen terpadu. Setelah saya lihat data yang dipaparkan, hanya berhasil 3.230 saja. Ya kalau cuma segitu bagaimana ini? Gitu, Pak. Jadi padahal barangkali juga kalau ini pengguna,
pengguna itu kan sakit, orang sakit ya diobati, bukan di penjara gitu. Itu satu. Kemudian tentang strategi peningkatan PNBP, ada 5 strateginya. Mulai peningkatan penyelenggaraan layanan PNBP, digitalisasi, perencanaan dan monet PNBP, penggunaan tata kelola dan pengawasan PNBP, sampai optimalisasi pengelolaan aset. Apakah yang 5 ini saja bisa? Dan ini berapa targetnya? Berapa dapatnya ini? Dan untuk itu membutuhkan berapa anggaran kita agar itu maksimal? Kalau saya sepakat dengan teman-teman tadi, kalau Pak Heru dan Bang Trimet tadi nanya itu terlalu mahal, kalau saya minta itu digratiskan, Pak. Ini untuk rakyat, Kak. Ini kan untuk kesehatan kita. Biarlah APBN bayar itu, jangan diambil dari situ, Pak. Sudah dia korbannya, sudah masyarakat yang harus kita lindungi, suruh bayar lagi. Nggak mau ya. Nah, karena itu apakah strategi untuk peningkatan PNBP ini dengan 5 ini saja atau ada terobosan baru? Nah, oleh karena itu saya ingin mau menyampaikan bahwa khusus di Sumatera Utara tadi, angka-angka yang begitu besar itu menjadi terlalu kecil pendapatan kita. Nah, karena tadi disangkutkan juga dengan revisi Undang-Undang Narkotika tadi, tentu saya berada dalam posisi membuat dia sangar. Saya pun sepakatlah kalau udah Bang Trimet sudah ngomong komitmen Presiden Jokowi. Saya ingat betul tahun pertama beliau pidato, Indonesia dalam posisi darurat narkoba. Clear itu. Tapi ke bawahnya nggak pernah lagi dengarannya darurat. Upacaranya saja di hotel berbintang. Daripada bayar hotel berbintang hari anti narkotika, lebih bagus turun ke bawah menyelamatkan anak-anak bangsa itu. Kan begitu, Pak. Jadi tidak perlulah festivalisasi penghargaan kepada si A, si B, si C begitu. Faktanya over capacity di lapas pengguna narkoba itu melebihi budget kita untuk itu. Karena itu Komisi 3 lewat pimpinan yang bijaksana ini, kita ingin mendudukkan berapalah anggaran kita nanti 2023 untuk BNN ini. Karena itu Pak Petrus, saya mohon, ayo Pak, kita bedah saja. Kita ini sebenarnya dalam posisi berapa ini? Kalau 1 sampai 10, apakah masih cuma 3, 4, atau sudah 9? Nah, khusus untuk perubahan Undang-Undang Narkotika, saya ingin teman-teman BNN menceritakan pengalaman selama ini, apa tantangan, apa hambatannya, agar bisa kita ubah normanya. Misalnya, karena lampirannya itu pakai 0,0 itu, gramnya, lalu ada tabelnya, padahal kalau 0,1 gram gitu, harganya mungkin nggak nyampe 1 juta, mungkin 100.000, lalu kita hukum dia 4 tahun, membiayai dia 4 tahun itu kali 26.000 per hari, sekian Pak, nggak masuk akal ini sudah. Padahal dia harusnya direhab. Tapi begitu bandar jaringan yang tadi Bapak sampaikan di presentasi, tidak ada di sini tapi yang dikirimkan kepada kita, jaringan itu kita mau BNN itu berada di ujung paling depan untuk mengejar para bandar itu. Terakhir, untuk tentang prekursor ini Pak, jarang kita angkat, tapi kali ini saya ingin mengangkat ini betul-betul, mohon diberi datanya Pak. Ada berapa perusahaan farmasi, ada berapa perusahaan non-farmasi yang mengimpor dan mengelola barang prekursor ini. Saya khawatir sekali, kenapa asal kita ketangkap tontonan ini. Dan tadi Bung Trimet nyampaikan, dan saya setuju, ini barang ini pindah tangan saja. Pindah tangan saja. Padahal kewenangan penuh teman-teman BNN dalam rangka penyidikan dengan konsep underbuying yang menyamar itu luar biasa Pak. Cuman Bapak yang punya itu, menyamar itu. Underbuying itu menurut saya the big power untuk Bapak mengejar bandar-bandar atau sumbernya itu. Nah terakhir Pak Pimpinan, saya ingin sekali lagi, permintaan saya adalah, mungkin karena ini rapat pertama kita tentang angka-angka belum siap betul ini, saya mohon seperti kita kemarin juga, karena ini RDP kita untuk agar kita bisa pastikan APBN untuk teman-teman BNN, nanti di bagian penutup kesimpulannya adalah memberi data lebih detail, at least di tahun ke belakang, agar kita lihat berapa sebenarnya. Dari situ kita buat rancangan berapa capaian target. Misal Pak, 2020 targetnya cuma 1,2 M, Bapak sukses 428%, 5,2 M. Suksesnya kah itu atau targetnya yang terlalu kecil? Kan itu pertanyaannya.
Sama dengan 2021, karena 5,2 M tahun 2020 targetnya dinaikin 9,4 M. Realisasinya 13 M. Targetnya tercapai. Jangan-jangan pun masih terlalu kecil dibandingkan ini. Lalu kemudian 2022, 8 M. Kenapa turun, Pak? 2021 aja 9,4. Kenapa ini turun? Maret sudah tercapai 4,3. Mungkin nanti bulan Juli sudah tercapai ini. Kalau lihat angka-angka itu seolah-olah dia berhasil kan, Pak? Tapi barangkali kita belum optimal dengan 5 strategi tadi. Ini pikiran saya, pimpinan. Terima kasih, tapi tetap semangat. Kita dukung BNN yang sangar. Salam Indonesia bersih dari bahaya laten narkoba.